لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Musim haji di depan mata. Jamaah haji dari kloter awal asal Indonesia bahkan sudah berangkat dan tiba di Tanah Suci sejak pertengahan September lalu. Haji termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah baligh, berakal, dan mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Pada awal Islam datang, haji belum diwajibkan. Kala itu rukun Islam yang diwajibkan baru syahadat dan sholat. Kemudian baru diwajibkan puasa bulan Ramadan, dan kemudian setelahnya barulah diwajibkan haji. Begitu monumentalnya musim haji sehingga masyarakat Indonesia yang berkesempatan untuk berangkat sangat antusias dalam menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak di sini menjelaskan materi kuliah hadis ahkam 1, yaitu materi kelima berkenaan dengan haji dan umrah. Ya. Sebelum kita membahas hadis-hadis berkenaan dengan haji dan umrah ini, ya kita mesti harus mengenal terlebih dahulu ya pengertian dari haji, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Ya, kalau pengertian haji itu adalah rukun Islam kelima yang wajib itu dilakukan oleh setiap orang muslim dewasa jika sudah mampu secara fisik dan finansial untuk mengadakan perjalanan ke Tanah Suci Arab Saudi, yaitu minimal 1 kali seumur hidup. Secara bahasa, haji artinya itu berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Nah, definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kemudian, definisi waktu-waktu tertentu, yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu, yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Minah, dan Muzdalifah. Ya. Kita lihat yang pertama, ini adalah kewajiban haji. Ya, kewajiban haji itu dilakukan sekali seumur hidup. Ya, itu sekali seumur hidup. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bibakkah mubarakau wa hudan lil alamin fihi ayatun bainat maqam Ibrahim. Nah, langsung saja kita artikan di sini. Ya. Inna sesungguhnya rumah-rumah yang mula-mula dibangun ya untuk tempat ibadah manusia itu adalah Baitullah yang ada di Bakkah, yaitu Mekkah yang diberkahi. Ya, mubarakan yang diberkahi. Wahudan dan petunjuk ya lil alamin, petunjuk bagi semua manusia. Padanya fihi di sini, fihi padanya terdapat tanda-tanda ya, tanda-tanda yang nyata, di antaranya ialah makam Ibrahim, yaitu makam Ibrahim. Ya, wa man dakhalahu, barang siapa yang memasukinya, maksud di sini adalah barang siapa yang memasuki Baitullah itu, kana aminan, maka
menjadi amanlah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti. Ya. Kewajiban manusia mengerjakan haji itu adalah kewajiban bagi manusia. Ya, kewajiban manusia terhadap Allah yaitu manis tata'a ilaihi, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa yang mengingkari wa man kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, ya bagi orang yang tidak mengakui kewajiban haji, ya fa innallah, ya sesungguhnya Allah itu ghani. Ya, Allah itu maha kaya, tidak memerlukan sesuatu anil alamin, dari semesta alam. Ya, Bapak ulangi lagi, sesungguhnya rumah-rumah yang dibangun untuk tempat ibadah, ya, yang pertama kali itu adalah Baitullah yang ada di kota Mekkah yang diberkahi, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Fihi, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, ya diantaranya adalah makam Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya, ya Baitullah itu, maka menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Ya, manis yaitu bagi orang yang sanggup itu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak memerlukan itu dari semesta alam. Ya, kemudian lanjut kepada ayat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmal hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Ya, kita lanjutkan ke dalam hadis-hadis tentang haji, ya dengan judul kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Al-A'ra bin Habis itu bertanyanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bertanya, wahai Rasulullah, ya, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Nah, fi kulli sanah, atau di riwayat lain itu ada dikatakan fi kulli am. Ya, artinya sama. Yang pertanyaannya, apakah kewajiban haji itu dilaksanakan setiap tahun? Ya, sebagaimana ini kewajiban puasa Ramadan contohnya itu kan dilakukan setiap tahun, atau kewajiban melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha, nah itu kan sekali setahun. Ya, apakah kewajiban hal ini dilakukan setiap tahunnya? Ya, setiap tahunnya, atau marratan wahidah, atau sekali seumur hidup. Ya, maka di sini Nabi menjawab, qala, ya Nabi itu menjawab, nah kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Nah, berarti kalau kita sudah pergi berhaji, ya berarti sekali, berarti kewajibannya sudah selesai, karena kewajiban haji ini hanya sekali seumur hidup. Ya, maka barang siapa faman zada, maka barang siapa yang menambah, ya artinya berhaji itu lebih dari satu kali, bisa dia berhaji 2 kali, 3 kali, atau
bahkan lebih dari 2 kali atau 3 kali. Ya, fahuwa tatawun. Maka yang lebih itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Sunan Abu Daud hadis 1463. Ya. Kemudian kita lihat yang hadis yang ketiga ini. Hadis kemudian ayat-ayat, yang fungsi hadis di sini menjelaskan ayat Al-Quran Al-Baqarah 196 dan Ali Imran ayat 96. Ya, dari hadis dan 2 ayat ini itu dapat kita pahami bahwa para ulama itu memahami bahwa kewajiban haji itu hanya 1 kali. Ya, apalagi Rasulullah sendiri itu semasa hidup beliau hanya 1 kali ya melakukan haji. Bahkan menurut Kiai Haji Mustafa Yaqub, ahli hadis yang ada di Indonesia, itu bagi orang yang sudah pernah naik haji, daripada haji kedua atau ketiga atau seterusnya, itu lebih baik harta yang akan digunakan sebagai ongkos haji tersebut dimanfaatkan ya untuk membantu pendidikan orang miskin, membantu orang yang tidak mampu, dan lain-lain sebagainya. Ya, karena dalam fikih disebutkan ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individual. Melakukan ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak lebih utama ketimbang ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Nah, ini penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan pada hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, itu berkata, bersabda Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ini yang menandakan hadis qudsi. Ya, sesungguhnya itu seorang hamba yang aku berikan kesehatan ya pada fisiknya, kemudian aku luangkan kehidupannya, dalam artian memberikan kekayaan, harta yang lapang, harta yang banyak umpamanya. Ya, jika berlalu 5 tahun baginya tidak datang kepadaku. Nah, jika berlalu 5 tahun tetapi dia tidak melakukan haji, maka dia sungguh terhalang. Ya, kita lihat di sini. Ini kan hadisnya itu seakan-akan bertentangan dengan ayat Al-Quran, kemudian hadis yang diriwayatkan dari Sunan Abu Daud 1463 yang menyatakan bahwa haji itu ada sekali seumur hidup. Ya, kita lihat di sini ya, berkenaan yang pertama adalah tentang komentar ya tentang hadisnya itu. Ya, karena di dalam ilmu hadis ada istilah di dalamnya ilmu mukhtaliful hadis. Ya, hadis itu seakan-akan antara sesama hadis itu seakan-akan bertentangan, ya, tetapi bisa diselesaikan. Ada jalan penyelesaiannya. Ya, kalau seakan-akan bertentangan, baik dari segi hadisnya itu sendiri atau nanti terkait dengan pemahaman hadisnya itu sendiri. Ya, kita lihat itu dari komentar ya dari para ulama itu terkait dengan hadisnya. Ya, sebagian ulama itu berkomentar ya tentang hadis ini. Di antaranya itu seperti Ibnu Al-Arabi dan Al-Maliki itu berpendapat bahwa hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Ya, sementara yang lain menyatakan lemah. Ya, seperti ada Rukutni Ukair As-Subki, sedangkan Ibnu Hibban dan Syekh Albani dalam silsilah As-Sahihah 1662 itu menyatakan bahwa hadis ini sahih. Artinya hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis palsu, ada yang mengatakan hadis lemah, ada yang mengatakan hadis ini sahih.
masih bertentangan. Perbedaan pendapat itu di kalangan ulama. Ya, kemudian kita kaji itu secara pemahaman ulama terkait dengan hadis ini. Ya, sebagian ulama itu memahami bahwa hadis ini yang dimaksud adalah haji dan umrah. Ya, karena itu Al-Haythami memberi judul ketika mencantumkan hadis ini dalam kitabnya Mawaris Az-Zaman, ya, dengan mengatakan bab tentang orang tidak melaksanakan haji dan umrah dalam 5 tahun padahal dia berkecukupan. Sebagian lain itu memahami ya dengan haji saja. Sebagian Al-Munziri mengkategorikan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dengan berkata ancaman orang yang mampu melaksanakan haji namun itu tidak menunaikannya. Ya, kemudian sebagian ulama lain berdalil dengan hadis ini ya bahwasanya hadis ini tentang wajibnya haji setiap 5 tahun sekali bagi orang yang mampu. Ini adalah pendapat yang lemah, itu boleh jadi karena hadisnya itu lemah dan tidak sahih, atau karena hadis tersebut dipahami sebagai sunnah, itu bukan wajib. Nah, artinya hadis ini bisa dipahami sebagai suatu hal yang sunnah, itu bukan wajib. Karena yang wajibnya ini jelas tidak disampaikan di dalam hadis ataupun pemahaman dalam ayat Al-Quran, itu adalah sekali seumur hidup, itu yang wajib. Nah, kalau selain dari itu adalah sunnah sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis. Ya, kemudian As-Subki berkata, ya para ulama sepakat bahwa haji adalah fardu ain, ya, kewajiban bagi setiap mukallaf. Mereka muslim dan mampu itu sekali seumur hidup. Ya, kecuali orang yang berpendapat menyimpang berkata wajib setiap 5 tahun sekali. Saudaranya adalah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kewajiban setiap muslim untuk menunaikan haji itu sekali dalam 5 tahun. Riwayat ini Al-Arabi ini berkata kami katakan meriwayatkan hadis ini saja haram, yaitu bagaimana menetapkan hukum itu darinya. Daruqutni itu berkata hadis ini diriwayatkan lebih dari satu riwayat namun tidak ada satupun yang sahih. Kemudian fatwa As-Subki ya Al-Hattab itu berkata sebagian orang yang berpendapat menyimpang berkata haji wajib dilakukan setiap tahun. Sebagian lagi berpendapat wajib itu setiap 5 tahun berdasarkan hadis Nabi. Wajib bagi setiap muslim untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram setiap 5 tahun sekali. Ibnu Al-Arabi berkata meriwayatkan hadis ini saja haram. Bagaimana menetapkan hukum dengannya? Maknanya bahwa hadis tersebut maudhu' palsu. Kemudian kita lihat juga pendapat dari An-Nawawi itu berkata bahwa pendapat tersebut itu bertentangan dengan ijma'. Orang berpendapat berbenturan dengan ijma' orang sebelumnya. Seandainya pun riwayat ini diterima, maka maksudnya adalah bahwa hal ini merupakan sunnah dalam penekanan untuk dilakukan pada masa itu. Artinya sunnah, bukan wajib. Nah, seperti inilah kita dalam hal menyelesaikan hadisnya, baik dari segi perbedaan pendapat tentang kualitas hadisnya ataupun dari segi pemahaman hadis di kalangan para ulama. Syarat-syarat itu wajib haji dan umrah. Yang pertama itu adalah muslim, karena iman adalah syarat keabsahan dan diterimanya amalan. Ya, berarti kewajibannya bukan bagi non-muslim tetapi bagi muslim. Nah, kenapa? Karena iman adalah syarat keabsahan dan diterimanya suatu amalan. Ya. Kemudian yang kedua itu berakal. Ya, berakal itu sebagai syarat menerima titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau gila ya otomatis tidak ada. Ya, tidak boleh, itu tidak wajib baginya berhaji kalau gila. Ya, kemudian yang ketiga itu balik. Ya, kita lihat, kita terjemahkan di sini hadis Sunan Abi Daud hadis 3822. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, rufi'al qalamu an salasah. Artinya pena pencatat amal itu
pencatat amal atau pencatat dosa itu diangkat itu dari 3 golongan. Ya. Yang golongan yang pertama itu adalah anin naim hatta yastayqidha. Ya, bagi orang yang tidur hingga dia terbangun. Yang kedua itu adalah wa anib mubtala hatta yabra'a. Dari orang yang gila hingga ia menjadi waras. Ya. Kemudian yang ketiga wa ansabi hatta yakbura. Ya, dari anak kecil hingga ia balik. Ya, ini syaratnya. Yaitu berakal dengan balik. Ya, Bapak ulangi lagi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pena pencatat amal itu diangkat pena pencatat amal atau dosa itu diangkat dari 3 golongan. Di golongan yang pertama itu adalah orang yang tidur hingga dia terbangun. Golongan kedua itu adalah dari orang gila hingga dia waras. Dan yang ketiga itu dari anak kecil hingga ia balik. Kemudian lanjut yang keempat itu adalah mampu, bekal, baik bekal atau baik kendaraan. Ya, di dalamnya ya sudah mencakup di sini ya baik fisik ataupun dari segi finansial, dari segi ekonomi. Man istata'a ilaihi sabila. Ya, barang siapa yang mampu. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kelima itu aman dalam perjalanan. Ya, kalau tidak aman dalam perjalanan berarti tidak wajib. Ya, seperti adanya virus corona ya pada saat sekarang ini kan menjadikan tidak aman jadinya. Ya, maka ya pada saat virus corona ini ya berarti itu belum aman, berarti itu belum terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Ya, harus aman dulu dalam perjalanan. Ya, kemudian lanjut ya tentang menghajikan orang lain. Ya, kalau kita lihat beribadah haji itu memang itu menjadi dambaan ya, termasuk bagi kaum muslimin di berbagai negeri, termasuk Bapak juga dambaan bagi Bapak. Ya, doakan untuk bisa berhaji. Ya, tak heran itu bila setiap masuk itu bulan haji ya jutaan umat Islam itu berbondong-bondong ya ke tanah suci, ke Mekah, dan tak sedikit pula itu diantara yang datang sebagai badal haji. Ya, kita harus dalami itu apa badal haji. Badal itu artinya pengganti. Ya, badal itu adalah pengganti. Badal haji berarti seseorang yang berniat haji bukan untuk dirinya, tapi untuk menggantikan haji orang lain. Nah, ini yang dimaksud menghajikan orang lain. Dalam kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, istilah yang sering digunakan itu adalah al-hajju anil ghair, yaitu berhaji untuk orang lain. Di mana seseorang yang mengerjakan ibadah haji itu bukan niat untuk dirinya sendiri, tapi melainkan niatnya untuk orang lain. Ya, dengan syarat orang yang dibadalkan ya tersebut itu telah meninggal dunia atau belum melakukan ibadah haji atau karena sakit berat sehingga tidak mungkin untuk melakukan haji tersebut, namun mempunyai biaya atau ongkos yang cukup untuk berhaji. Dan memang nyatanya seseorang itu benar-benar melakukan ibadah haji, namun dia benar meniatkan agar pahalanya diberikan kepada orang lain. Tentunya ini bukan hal yang mengada-ngada, tetapi berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, sebagaimana yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, sebagaimana keterangan hadis dari Ibnu Abbas. Ya, hadis diriwayatkan itu dari Ibnu Abbas, ya, bahwasannya ada seorang wanita, imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita yaitu dari suku Juhainah, ya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian lalu berkata, ya, sesungguhnya ibuku, inna ummi,
ya sesungguhnya ibuku telah bernazar, nazarat, sesungguhnya ibuku telah bernazar, ya, antahujja, untuk menunaikan haji, ya. Falam tahujjah, ya, namun dia belum sempat menunaikan haji, ya, sempat menunaikan haji disebabkan dia, ya, sampai dia meninggal, ya, dari masa hidupnya sampai dia meninggal belum sempat lagi mengerjakan haji, padahal dia sudah bernazar untuk haji, ya. Kemudian wanita itu bertanya kepada Rasulullah, apakah aku boleh untuk menggantikan hajinya? Afa ahujju anha, apakah aku boleh menggantikan hajinya? Nah, kemudian itu dijawab oleh Rasulullah, tunaikanlah, ya. Ila Nabi afahujju anha, qala na'am hujji, ya, hujji anha, tunaikanlah haji untuknya, ya, tunaikanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu, ya, jika ibumu ini mempunyai hutang, ya, apakah kamu wajib akunti qadiyat, apakah kamu itu wajib membayarkan hutangnya tersebut? Nah, ukdu, bayarkanlah hutang kepada Allah, ya, karena hutang kepada Allah lebih patut untuk dibayar. Ahakku bil wafa, lebih patut untuk dibayar. Ya, kemudian Bapak ulangi lagi terjemahannya supaya lebih paham. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwasanya ada seorang wanita itu dari suku Juhainah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian berkata, ya, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, ya, namun dia, ya, belum berhaji, ya, karena meninggal. Ya, belum sempat menunaikan haji karena meninggal. Kemudian dia bertanya, apakah aku boleh menggantikan hajinya? Kemudian beliau menjawab, ya, tunaikanlah hajinya. Ya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang? Ya, apakah kamu wajib untuk menunaikannya? Ya, bayarkanlah hutang kepada Allah, ya, karena hutang kepada Allah itu adalah lebih patut untuk dibayarkan. Ya, jika dilihat itu dari hadis di atas, ini menjelaskan, ya, bahwa seseorang boleh melakukan ibadah haji, namun bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang lain. Nah, dalam hal ini untuk ibunya yang sudah meninggal dunia dan belum sempat melakukan ibadah haji. Kemudian dalam hadis yang lain itu disebutkan ada seorang yang berhaji untuk ayahnya. Nah, kali ini ayahnya itu masih hidup, namun kondisinya tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji. Lalu orang tersebut mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya, ya, dari hadis yang diriwayatkan dari Fadil Ibnu Abbas bahwasanya, itu ada seorang wanita dari Khatham, ya, bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya, ya, bapakku, inna abi, sesungguhnya bapakku sudah terkena kewajiban haji, faridatullahi fil haji, ya, sudah terkena itu kewajiban berhaji, namun beliau itu syekhun kabir, ya, seorang tua yang renta, ya, la yastati
yastawi ala zahril ba'ir, tidak kuat untuk menaiki kendaraan, ya, beliau kemudian bersabda, hujji anhu, ya, hajikanlah, berhajilah kamu untuknya. Ya, kalau Abu Aisyah hadis dari Fadil bin Abbas, hadisnya itu hasan sahih. Menurut para ulama, boleh menghajikan orang lain itu dalam kondisi sudah meninggal sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan boleh juga menghajikan orang lain karena orang lain itu tidak mampu secara fisik lantaran sakit, ya, sebagaimana disebutkan pada hadis yang ini. Ya. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama, diantaranya Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, begitu pula para ulama yang duduk dalam Al-Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi, itu berpendapat bahwa boleh bagi seorang muslim menunaikan haji wajib untuk orang lain atau badal haji jika orang lain tersebut tidak mampu menunaikan dengan dirinya sendiri, dilihat dari umurnya yang sudah tua, atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau karena telah meninggal dunia. Ya, untuk bisa menghajikan atau mengumrahkan orang lain itu dapat dilaksanakan apabila yang pertama, yaitu orang yang menghajikan atau mengumrahkan itu harus sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Juga tidak boleh menggabungkan dengan haji orang lain lagi. Dan yang pasti orangnya sudah akil balik serta sehat jasmani. Ya. Dalam sebuah hadis yang diterangkan yang artinya ini, hadis yang diriwayatkan itu dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendengar seorang mengucapkan, ya, labbaika ya syub rumah, labbaika ya syub rumah. Qala, ya, ya, yang artinya labbaika syub rumah ini artinya, ya Allah, aku memenuhi seruanmu untuk syub rumah. Ya. Beliau Rasulullah kemudian bertanya, ya, qala, Nabi bertanya, man syub rumah? Ya, siapakah syub rumah itu tersebut? Nah, kemudian dia menjawab, ya, syub rumah itu adalah saudaraku atau kerabatku. Ya. Beliau bertanya, kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau telah melaksanakan haji? Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri? An-nafsikah, apakah kamu telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri? Kemudian dia menjawab, belum. Ya, kemudian Rasulullah berkata, ya, laksanakanlah haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk syub rumah. Nah, diulangi lagi terjemahnya. Ya, hadis yang diriwayatkan itu dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendengar seorang itu mengucapkan, ya, labbaika syub rumah, yang artinya, ya Allah, aku memenuhi seruanmu untuk syub rumah. Kemudian itu beliau bertanya, siapa syub rumah tersebut? Kemudian dia menjawab, itu adalah saudaraku atau kerabatku. Ya, beliau bertanya, Rasulullah bertanya, apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri? Dia menjawab, belum. Belum. Kemudian beliau berkata, laksanakanlah haji untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuk syub rumah. Nah, kita, ya, kemudian lanjut, itu kan yang syarat yang
pertama yang kita bahas tadi, orang yang menghajikan atau mengumrahkan harus sudah melaksanakan ibadah haji. Ya, seperti perintah Rasulullah, harus melaksanakan haji terlebih dahulu, baru menghajikan saudaranya yang syu'rumah di sini. Nah, kemudian yang kedua, itu niat menghajikan orang lain itu dilakukan pada saat ihram. Ketiga, orang yang digantikan hajinya adalah karena telah cukup biaya untuk ibadah haji, namun lemah fisik dan jasmaninya, sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, atau orang tersebut itu telah meninggal dunia. Keempat, harta yang digunakan untuk membiayai orang yang menghajikan adalah milik orang yang dihajikan tersebut. Nah, atau sebahagian besar itu miliknya. Yang kelima, sebagian ulama berpendapat bahwa harus ada izin atau perintah dari orang yang dihajikan. Nah, para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh menghajikan orang lain secara sukarela. Semisal seorang anak ingin menghajikan orang tuanya yang telah meninggal meski dulu orangnya tuanya tidak pernah mewasiatkan atau belum mempunyai biaya untuk haji. Ya. Problematika hutang haji. Permasalahan berkenaan dengan berhutang ya, yang tujuannya adalah untuk melaksanakan haji. Ya, qala Abu Isa wa qasaha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab ghairu hadis wala 'amalu ala hadha 'inda lil ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim wa bihi yaqulu as-Sawri wa Ibnu al-Mubarak. Di sini langsung saja. Ya, di sini Imam as-Sawri, Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, ya, mereka itu berpendapat itu boleh menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia. Ya. Ayu hajja anil mait. Artinya di sini boleh menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia. Ya. Wa qala Malik, dan Malik itu berpendapat, ya, Imam Malik itu berpendapat bahwa wajib menghajikan orang yang meninggal tersebut jika pernah berwasiat. Ya, wajib menghajikan orang yang meninggal tersebut jika ia berwasiat. Nah, waqat dan ya telah ada keringanan sebagian dari mereka, ya, untuk menghajikan itu orang yang masih hidup, adalah orang menghajikan orang yang masih hidup, ya, apabila ya ia tua renta, ya, karena dia tua renta yang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan haji, dan dia tidak mampu melaksanakan haji karena sakit, ya, karena sakit yang menyebabkannya dia tidak mampu lagi untuk melaksanakan haji. Nah, itu keringanan, ya, wahwa qaulu Ibnu al-Mubarak dan Syafi'i. Ini pendapat dari Al-Mubarak dan Asy-Syafi'i bahwasanya ada keringanan untuk menghajikan orang yang hidup apabila ia memang tua renta dan sakit, yang mana tua renta dan sakit tersebut menyebabkan dia tidak mampu untuk melaksanakan haji. Ya, bila ada orang Islam yang meninggal dunia dan ia sudah wajib melaksanakan haji atau bernazar haji, maka walinya harus menghajikannya, baik dengan harta persiapan yang dihajikan atau dengan biaya hartanya sendiri. Orang yang semula mampu untuk berhaji, lalu kemudian ia lemah akibat sakit atau ketuaan, ia wajib menyuruh orang lain untuk menghajikannya. Ya, kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 78 bahwasanya
Ya, wama wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ya, dia Allah Subhanahu wa taala sekali-kali itu tidak menjadikan untuk kamu, alaikum, ya, tidak menjadikan untuk kamu suatu kesempitan, ya, dalam beragama, suatu kesukaran dalam beragama, suatu pemaksaan di dalamnya. Kalau kita hubungkan dengan ini, kalau memang ia tidak mampu karena tua renta atau sakit, ya, untuk melaksanakan haji, ya, itu ada keringanan. Sebab itu di dalam agama tidak ada suatu kesempitan, tidak ada suatu kesukaran, tidak ada suatu pemaksaan di dalamnya. Jika memang itu tidak mampu. Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Hajj ayat 78. Nah, Bapak artikan sekali lagi, dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu suatu kesempitan, kesukaran, atau pemaksaan itu di dalamnya. Kemudian hadis selanjutnya, ya, hadis yang diriwayatkan dari Thariq kala sama dengan dari Ibnu Abi Aufah yus'alu anir rajulu. Ya, ditanyakan itu kepada seorang laki-laki, bertanya itu kepada seorang laki-laki, ya, ya, tentang berhutang untuk tujuan melaksanakan haji. Ya, kemudian berkata, ya, Allah akan memberikan kamu rezeki, ya, Allah akan memberikan kamu rezeki, oleh karena itu janganlah berhutang. Qala wa kunna naqul, dan kami itu mengatakan itu janganlah, ya, janganlah itu berhutang, ya, janganlah berhutang kecuali, ya, kamu wajib membayarkannya. Ya, jangan berhutang kecuali ya, harus wajib untuk membayarkannya. Ya, kita lihat itu, kita kembangkan makna-maknanya ini. Ya, kita lihat bahwa ada pertanyaan itu kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya apakah orang yang mempunyai hutang itu boleh melaksanakan haji wajib karena belum pernah haji sebelumnya, atau pernah haji tapi ingin melaksanakan haji sunnah. Ya, terkait dengan hadis-hadis ini atau ayat-ayat berkenaan dengan hutang haji ini, ya, jika seseorang itu mempunyai hutang itu senilai semua hartanya, maka tidak wajib haji. Sebab Allah mewajibkan haji hanya bagi orang yang mampu. Ini merujuk kepada surat Ali Imran ayat 97, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maka, ya, kewajiban yang harus didahulukan adalah membayar hutang. Nah, dan jika setelah itu mendapat kemudahan untuk haji, maka dia boleh haji. Tapi jika hutangnya itu lebih sedikit dari nilai hartanya sehingga dia dapat setelah membayar utang, maka dia membayar utangnya terlebih dahulu lalu dia pergi haji, baik haji wajib maupun haji yang sunnah. Namun untuk haji yang wajib harus segera dilakukan, sedang haji sunnah itu mempunyai pilihan. Jika mau, maka dia boleh pergi haji, dan jika tidak haji, maka tiada dosa baginya. Nah, ini kan ada istilah haji wajib, haji sunnah. Ya, kalau haji wajib, kan, ya, itu, ya, ketika orang tersebut ya belum pernah berhaji. Nah, kemudian haji sunnah ketika seseorang itu sudah pernah melaksanakan haji tapi berniat untuk berhutang. Hadis diriwayatkan itu dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang umrah. Awajibah, ya, apakah hukumnya
wajib, apakah hukum umrah itu wajib atau tidak. Nah, maka qala Rasulullah itu menjawab, la, ya, hukum umrah itu tidak wajib. Ya. Wa an ta'miru huwa afdal. Ya, dan namun lebih utama jika umrah itu dilakukan. Ya. Qala Abu Isa, ya, Abu Isa itu berkata, ini merupakan hadis hasan sahih wa huwa qaulu ba'di ahlil ilmi. Dan ini, ya, merupakan pendapat sebagian dari ulama. Qalu, mereka itu berpendapat bahwasanya al-umratu laysat biwajibah. Bahwasanya umrah itu tidak wajib. Nah, umrah itu tidak wajib. Wa kana yuqalu huma hajjani. Nah, terkadang keduanya disebut dua haji. Al-hajju al-akbaru yaumun nahar. Ya, haji akbar, haji yang besar itu ialah hari kurban. Nah, wal hajju al-asghar al-umrah, dan haji asghar, haji kecil itu ialah umrah. Wa qala asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat bahwasanya al-umrah itu sunnah, bahwasanya hukum umrah itu adalah sunnah. Ya, la na'lamu ahadan rakhasa fi tarkiha. Namun kami tidak mengetahui seorang pun yang membolehkan untuk meninggalkannya. Wa laisa fiha syai'un, serta tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanawu. Walaysa fiha syai'un thabit bi annaha tatawwun, dan tidak bahwa itu merupakan tanawu. Artinya ya, kami itu tidak mengetahui, ya, seorang pun yang membolehkannya untuk meninggalkannya, serta tidak ada hadis yang mengatakan bahwasanya itu adalah tatawwu. Ya. Namun waqad ruwiya 'anin nabi, namun diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnad wa huwa dhaif, dengan sanad yang dhaif, dan tidak bisa, la taqumu bimislihi al-hujjah, dan tidak, hadis tersebut tidak bisa itu dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya. Waqad balagana, dan sampai kabar kepada kami, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia itu mewajibkan umrah. Qala Abu Isa itu berkata, kulluhu kalamu Syafi'i. Ya, ini semua adalah pendapat dari Syafi'i. Nah, diulangi lagi hadisnya dari Jabir, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya itu tentang umrah, apakah hukumnya wajib atau tidak. Rasulullah kemudian itu menjawab, ya, tidak, hukum umrah itu tidak wajib, namun itu lebih utama untuk dilakukan. Sunan At-Tirmizi hadis 853. Kemudian qala Abu Isa itu berkata, ini merupakan hadis hasan sahih wa huwa, dan ini juga merupakan pendapat dari sebagian ulama. Mereka itu berpendapat bahwasanya umrah itu, ya, tidak wajib.
Ya, dan terkadang itu ya di keduanya itu disebut dua haji. Ya, haji akbar ya, ialah pada hari kurban, kemudian haji asghar itu pada haji asghar itu ialah umrah. Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat bahwasanya umrah adalah sunnah. Namun kami tidak mengetahui seorang pun yang membolehkannya untuk meninggalkannya, serta tidak ada hadis yang mengatakan bahwa itu merupakan tatawwu'. Ya, artinya itu sunnah, merupakan tatawwu', yaitu haji yang tatawwu'. Namun diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan sanad dhaif ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum sampai kabar kepada kami bahwasanya Ibnu Abbas dia mewajibkan umrah. Abu Aisyah itu berkata, ini semua adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian lanjut kepada hadis selanjutnya yang terdapat pada Musnad Ahmad, ya hadis ke 13.877. Hadis yang diriwayatkan itu dari Jabir bin Abdullah, ya berkata, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi, ya. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam A'rabiyun. Ada seorang Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarilah saya anil umrah, tentang umrah. Apakah wajibah ya? Apakah umrah itu wajib atau sunnah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwasanya hukum umrah itu tidak wajib. Nah, tapi jika kamu melakukannya maka itu adalah baik bagimu. Nah, maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hukum umrah itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib hanyalah haji yang dilakukan itu sekali seumur hidup untuk kewajiban haji. Sedangkan umrah itu adalah sunnah. Keutamaan umrah dan haji mabrur. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ya, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, faman farada fihinnal hajjah, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau berkata rafats, ya, dan janganlah dia berbuat maksiat, ya, dan janganlah dia bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, ya, segala yang baik yang kamu kerjakan Allah itu mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan bawalah bekal karena sesungguhnya itu sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah ayat 197. Lanjut ke dalam hadis, ya, hadis yang diriwayatkan itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Ya. Qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayul a'mali afdal. Amal apakah yang paling utama? Ya, kemudian itu Rasulullah menjawab, ya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa. Ya, kemudian ditanya lagi. Kemudian apa? Beliau menjawab, ya, jihad fi sabilillah. Berjihad itu di jalan Allah. Ya. Summa maza. Kemudian ditanya lagi. Ya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab hajju mabrur. Haji yang mabrur. Lanjut kepada hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah demi umrah berikutnya. Nah, al-umrata ilal umrati, ya, umrah demi umrah berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menjadi penghapus dosa antara keduanya. Nah, wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, lanjut kepada hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hazal baita, barang siapa yang menunaikan haji ke Baitullah ini, falam yarfath, ya, kemudian dia tidak berkata kotor, walam yafsuk, kemudian dia tidak berbuat fasik, raja'a kama waladathu ummuhu, maka bila dia kembali keadaannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis yang diriwayatkan, hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis itu 1690. Ya, 4 langkah agar kamu dapat meraih haji mabrur. Yang pertama, mengetahui dan memahami ilmu manasik haji. Nah, ini contoh gambarannya supaya lebih ingat. Ya, poin yang pertama itu mengetahui dan memahami ilmu manasik haji. Kedua, mengatur dan menjaga hati ketika ibadah haji. Yang ketiga, itu menunaikan ibadah haji dengan uang yang halal. Yang keempat, itu bersedekah kepada fakir miskin di waktu haji. Balasan haji mabrur. Nah, sebagaimana yang disampaikan hadis tadi. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang dilakukan antara masa keduanya, sedangkan haji mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Haji mabrur, ya, sama dengan surga. Balasannya adalah surga. Wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasannya yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan umrah dan haji mabrur. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Abi Imamah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, barang siapa yang tidak tertahan oleh sakit yang menghalanginya untuk melaksanakan haji, atau kebutuhan yang mendesak, ya, yang menghalanginya untuk melaksanakan haji, atau sultan atau penguasa yang
zalim, ya, yang menghalanginya untuk melaksanakan haji, ya, kalau tidak ada yang ketiga ini, ya, umpamanya tidak ada penguasa yang zalim menghalanginya untuk haji, tidak ada kebutuhan yang mendesak menghalanginya untuk haji, atau tidak ada sakit yang dapat menghalanginya untuk haji. Kalau tidak ada ketiga ini dan dia tidak melaksanakan haji, nah maka ancamannya dari Rasulullah, hendaklah ia mati, falyamut, hendaklah ia mati, ya, dalam insya'ah, jika ia mau, Yahudiyan au Nasraniyan, jika ia mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis yang diriwayatkan dari Sunan, ya, di dalam Sunan Al-Kubra, hadis diriwayatkan dari Al-Baihaqi. Ya, kalau kita lihat hadis yang lainnya, ini juga terdapat pada hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Ya'la. Dia mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, ya, namun ada beberapa riwayat yang menguatkannya. Ya, banyak dalil itu dalam anjuran itu Allah dan Rasulnya yang mengancam orang yang meninggalkan kewajiban haji dan memperingatinya, ya, agar tidak menyepelekannya, ya, seperti hadis ini. Dia ancam mati kalau memang tidak ada halangan dan mampu melaksanakan haji, ya, dia ancam oleh Rasulullah, ya, kalau dia ingin kehendaki mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Meskipun hadis ini dhaif, tetapi ada hadis yang beberapa riwayat yang menguatkannya. Nah, ini peringatan, ya, agar tak menyepelekan ibadah haji ini dan dengan perilaku menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ini tegas, hadis ini jelas bahwa syariat Islam itu tidak memberatkan umatnya dengan man istata'a ilaihi sabila. Yang berhaji itu bagi siapa yang mampu untuk berhaji. Namun juga tidak membiarkan umatnya untuk menyepelekan ibadah, ya, seperti, ya, yang ancaman dari hadis ini. Ya, tidak membiarkan umatnya menyepelekan ibadah yang telah diwajibkan. Ya, harus dengan alasan apa? Langkah wahai umat Islam yang telah memiliki kemampuan, ya, kalian hendaknya, ya, jangan sampai mengingkari panggilan Allah. Ya, semoga Allah itu memberikan kita kemampuan untuk mendatangi Baitullah dan menunaikan kewajiban ibadah ini. Ya, lanjut kepada hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, orang-orang yang haji, ya, al-hujjat itu artinya orang-orang yang haji, wal umar, ya, itu adalah orang-orang yang umrah, itu wafdullah, adalah utusan Allah. Jika da'auhu ajabahum, jika mereka berdoa kepada Allah, ya, niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum, dan jika mereka itu meminta ampun, niscaya ia akan mengampuni mereka. Nah, ini keutamaannya itu dari umrah atau haji yang mabrur ini. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lanjut, ya, alamatul hajj al-mabrur. Ya, ini adalah kriteria atau tanda-tanda haji yang mabrur. Nah, kita harus tahu dulu apa itu mabrur. Ya, haji mabrur itu apa? Ya, merujuk kepada kitab itu Lisan Al-Arab. Ya, kata mabrur ini memiliki makna perbuatan baik. Perbuatan baik, bersih, suci, serta makbul. Artinya haji mabrur itu adalah ibadah haji yang diterima oleh Allah,
karena yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan dosa, tidak maksiat, dan perbuatannya semakin baik dibandingkan dengan sebelum ia berhaji. Artinya dia menjadi lebih baik ketika dia telah berhaji. Nah, yang pertama itu kita lihat la yukhallituhu bisyai'in minal ismi. Nah, ini sarah dari Imam An-Nawawi bahwasanya haji mabrur itu ialah haji yang tidak dikotori oleh dosa, atau haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak riya, tidak sum'ah, dan tidak rafat, tidak baru kata jorok, atau tidak fusuk. Artinya haji mabrur itu, ya, kalau kita lihat dari katanya albir, artinya itu ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan perbuatan dosa. Ya, kemudian kriteria atau tanda-tanda haji mabrur yang kedua itu adalah seseorang yang membersihkan, menyucikan dirinya itu dengan perbuatan seorang yang membersihkan menyucikan dirinya dari perbuatan dosa sehingga ya, sikap perbuatannya itu menjadi lebih baik dari keadaan sikap yang sebelumnya. Nah, inilah kriteria tanda haji yang kedua, bahwasanya sikap dan perbuatannya itu menjadi lebih baik daripada sikap perbuatan yang sebelumnya. Kemudian tanda kriteria alamat yang ketiga itu adalah ya sebagaimana yang disebutkan dari hadis yang diriwayatkan dari Jabir berkata, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya haji mabrur itu, ya, haji mabrur itu, ya, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasannya itu melainkan hanya surga yang ia dapatkan. Mereka bertanya, qalu ya Nabi Allah. Mereka itu bertanya, wahai Nabi Allah. Ya, apakah itu haji mabrur? Kemudian Rasulullah bersabda, memberikan makanan, it'amut ta'am, memberikan makanan dan menyebarkan iksa salam, dan menyebarkan salam. Nah, artinya apa di sini? Ini juga terkait dengan sikap dan perilaku, berhubungan dengan kedua, bahwasanya sikap dan perilaku itu ya menjadi suci, bersih, ya, menjadi setelah dia haji, dia berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian menjadi lebih baik daripada keadaan atau sikap yang sebelumnya, ya, sebelum dia melaksanakan haji. Intinya menjadi baik, intinya dia menjadi orang yang bertakwa, yang pengertian takwa itu sendiri menjauhi perbuatan yang buruk dan mengerjakan perbuatan yang baik, berusaha mendekati Allah semakin dekat. Artinya hari setelah dia melaksanakan haji itu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya, kita lihat haji mabrur itu tidak ada balasannya itu kecuali surga. Ditanyakan kepada Rasulullah apa tanda kemabruran haji itu, Rasulullah bersabda, memberi makan dan berkata baik. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Tanda-tanda haji mabrur sebelum haji ya diisi dengan persiapan dari sisi spiritual yang yaitu niat yang ikhlas dan lurus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria sebagaimana yang kita temukan banyak orang yang ria, oh dia telah berhaji, oh dia mampu, dia orang kaya bisa berhaji. Tidak itu yang diharapkan. Ya, tapi niat yang diharapkan di sini adalah ikhlas dan lurus karena Allah, menjalankan rukun iman. Ya. Saat pelaksanaan haji ini mampu menghindar dari perbuatan yang buruk seperti bertengkar, berkata kasar, atau perbuatan buruk yang berujung dosa, mampu menghayati setiap ibadah yang dilaksanakannya,
Ya, selanjutnya setelah ibadah haji, ibadahnya itu semakin bagus, hubungan masyarakatnya juga semakin bagus. Ciri-ciri haji mabrur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada balasan bagi haji mabrur selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya beliau menyebutkan, jihad yang paling utama bagi kalian kaum perempuan adalah haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, wajar bila setiap orang muslim mendambakan predikat haji mabrur. Kita lihat ini secara bahasa, mabrur dari modifikasi kata barra yaburu, barran, ya artinya taat atau berbakti. Menurut para ulama, ini berkaitan dengan ciri-ciri haji mabrur. Menurut para ulama, ciri utama haji mabrur adalah berubahnya perilaku, menjadi lebih taat kepada Allah. Setelah berhaji, lisannya semakin terjaga, senang mempererat silaturahmi dan menuntut ilmu agama, gemar salat berjamaah dan bersedekah. Kemudian ciri-ciri haji mabrur yang ketiga, seorang haji mabrur hatinya khusyuk karena selalu mengingat Allah, menyadari diri dalam pengawasannya. Yaitu saja, kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf dan mohon ditonton ini sampai selesai karena ini adalah bagian dari absen Ananda dan penilaian Ananda. Oleh karena itu mohon ditonton sampai selesai. Ya, kalau tidak nggak ada nilai dan tidak ada absen. Oh ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah haji mardud atau haji yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan secara sempurna dengan memenuhi semua syarat wajib dan rukunnya selama dalam pelaksanaan ibadah haji. Tidak berbicara rafats atau omongan kotor, fusuk atau kedurhakaan, dan tidak juga berbuat jidal, berdebat atau bertengkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 197. Para ulama bersepakat tentang ciri-ciri seseorang yang mendapatkan gelar haji mabrur. Pertama, ibadah haji dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gengsi semata dikarenakan seseorang adalah orang kaya. Serta yang paling utama adalah pelaksanaan ibadah haji mesti sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, biaya untuk melaksanakan ibadah haji berasal dari harta yang halal dan tidak tercampur sedikit pun dengan harta-harta haram. Ketiga, berlaku sabar, bersyukur, dan tabah selama ibadah haji ketika menghadapi berbagai macam kesusahan dan ujian selama pelaksanaan ibadah haji dan tidak berbuat sombong. Keempat, berperilaku baik selama ibadah haji sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang tanda haji mabrur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi makanan dan berkata baik. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Dalam riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi disebutkan memberi makan dan menyebarkan salam. Kelima, memelihara semua pahala yang telah ia usahakan selama haji. Ia akan memulai hidup baru setelah haji dan senantiasa beramal baik serta menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mendapatkan predikat haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khasanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui permasalahan seputar pelaksanaan ibadah haji, para calon hujjaj mendapatkan predikat haji mabrur yang tidak ada balasannya kecuali mendapatkan jaminan surga.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita supaya tetap berada di jalan yang lurus dan jalan yang Allah ridhai. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusias dalam menghadapinya. Seperti jamaah haji asal Sampang, Madura ini, ribuan jamu kuat dari 18 koper besar jamaah haji disita petugas bea cukai embarkasi asrama haji Sukolilo, Jawa Timur. Jamu-jamu ini dibawa dan akan dijual di Arab Saudi. Barang-barang ini disita petugas panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya. Puluhan cobek, senjata tajam, wajan, dan puluhan botol sampo lebih dari 100 ml juga disita petugas bea cukai embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Jemaah mengaku sengaja membawa barang-barang untuk kenyamanan dan memenuhi kebutuhan selama tinggal di Arab Saudi, karena mereka harus hidup selama sebulan. Makanan di Arab juga kadang tidak cocok dengan lidah orang Indonesia. Seperti kasus lain, petugas bea cukai di embarkasi Jakarta Bekasi mengamankan belasan alat penanak nasi listrik atau rice cooker dari tas jinjing jamaah haji kelompok terbang 3 asal Subang, Jawa Barat. Para jamaah calon haji mengaku tidak mengetahui adanya larangan membawa rice cooker dalam tas jinjing. Haji adalah ibadah yang sepatutnya disikapi dengan khusyuk dan ikhlas. Inilah salah satu ujian bagi jamaah bahwa hidup dan mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di zaman yang serba canggih ini tidak mungkin keperluan jamaah akan dilalaikan oleh pemerintah Saudi. Para jamaah lebih disibukkan dengan gelar haji, bahkan semakin disibukkan lagi dengan belanja oleh-oleh, karena malu kalau pulang haji tidak membawa apa-apa, yang mana hal ini tidak masuk kepada kategori rukun dan syarat sah haji. Tetapi masalah ini seakan mengalahkan wajib dan rukun haji. Sungguh sangat ironi memang haji yang diwajibkan dilakukan 1 kali dalam seumur hidup tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahkan terkesan asal-asalan, yang penting sudah berangkat ke tanah suci. Sehingga masih banyak di antara jamaah yang dalam pelaksanaan ibadah hajinya sangat jauh dari apa yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui berbagai keterangan dan hadis-hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang 5 dan diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya, turun sebagai kewajiban umat Nabi Muhammad pada tahun ke-9 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Maka diwajibkan kepada seluruh para calon haji untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa saja yang mesti dipersiapkan dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Seorang muslim akan diwajibkan untuk berhaji apabila ia sudah memenuhi beberapa kriteria. Syarat pertama adalah ia beragama Islam. Haji dan umrah hanya diperuntukkan bagi orang Islam, maka tidak wajib bagi orang yang tidak beragama Islam dan orang murtad. Orang-orang non-muslim tidak sah mengerjakan haji, bahkan tidak diperbolehkan memasuki kawasan tanah haram. Syarat kedua adalah sudah mencapai umur dewasa atau baligh. Anak-anak yang belum sampai umur tidak wajib haji. Namun jika tetap berkeinginan untuk mengerjakan haji, maka hajinya sah-sah saja. Akan tetapi tidak gugur kewajiban haji baginya setelah ia dewasa nanti. Tetap saja ia harus menunaikannya ketika sudah dewasa. Syarat ketiga adalah orang itu berakal sehat. Orang-orang yang sakit secara akal maka tidak wajib berangkat haji. Kalau mereka melakukan haji, maka haji itu sah. Syarat berakal sehat ini sama dengan syarat baligh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Turmuzi dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, diangkat pena atau tidak dicatat sebagai suatu ibadah dari 3 macam orang. Tidak mukallaf. 1.
dari orang gila hingga ia sembuh, 2 dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan 3 dari anak-anak hingga ia balik atau dewasa. Syarat keempat adalah orang itu harus merdeka. Orang yang masih berstatus budak maka tidak wajib haji. Ia dikenai wajib haji kalau telah merdeka dan mampu untuk melakukan ibadah haji. Dan syarat yang kelima adalah mampu atau berkecukupan harta. Para ulama berpendapat tentang kadar kesanggupan seseorang yang disyariatkan berangkat haji, baik mampu dari segi materi, kesehatan, dan lain sebagainya yang mendukung seseorang untuk berangkat ibadah haji. Orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut wajib segera menunaikan haji, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Majah, dan Tahawi yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hendak melaksanakan ibadah haji, hendaklah ia segera melaksanakannya, sebab mungkin ia jatuh sakit, kendaraan hilang, atau ada keperluan lain. Setelah kita menjadi umat yang berkewajiban dalam berhaji, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kesempatan berhaji itu datang pada kita. Rukun haji atau langkah dalam berhaji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, dan jika tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya. Adapun rukun haji tersebut adalah: pertama, ihram. Ihram yaitu suatu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram, disertai niat haji atau umrah dari tempat miqat. Langkah kedua adalah wukuf. Wukuf di Arafah yaitu berdiam diri sambil melakukan zikir dan berdoa di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dilakukan sesudah melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Keempat adalah melakukan sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah tawaf ifadah. Kelima, melaksanakan tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan sa'i. Itulah langkah yang harus dilakukan sesuai urutan dan tertib. Mengerjakan rangkaian ibadah haji dengan urutan yang benar dan tidak ada yang tertinggal. Di dalam setiap langkah yang sudah dijelaskan tadi, terdapat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Ini dinamakan wajib haji. Walaupun salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah. Namun, harus membayar dam atau denda yang besarnya yang para ulama sepakat bisa dibayar dengan onta atau kambing. Niat ihram diucapkan dan dilakukan setelah berpakaian ihram. Wajib haji berikutnya adalah mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah malam ketiga jamaah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Lalu wajib ketiga adalah melempar Jumrah Aqabah. Melempar Jumrah Aqabah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu dengan cara melontarkan 7 butir kerikil berturut-turut sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zamban maghfuran. Dan setiap kerikil harus mengenai ke dinding yang besar tempat jumrah. Wajib haji berikutnya adalah mabit di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Wajib haji kelima adalah melontar Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari tasyrik itu atau pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan wajib haji terakhir adalah dengan melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian keluar sehingga akhir urusannya adalah tawaf di Baitullah. Hadis riwayat Muslim. Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Bahkan menurut data, jumlah umat Muslim di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Maka tidak heran jika dalam setiap tahun, Indonesia selalu mendapatkan peringkat pertama dalam hal kuota jamaah haji di antara berbagai negara yang ada di dunia. Jamaah yang berasal dari Indonesia adalah jamaah yang mempunyai keunikan tersendiri. Dari mulai berangkat ke Tanah Suci Mekah, pelaksanaan ibadah haji, dan sampai pulang lagi ke tanah air. Mayoritas jamaah haji kita pada umumnya ketika akan berangkat melaksanakan ibadah haji, calon haji selalu mengadakan syukuran dengan mengadakan pengajian atau tausiah.
dengan mengundang keluarga dan para tetangga sebagai bentuk syukur kepada Allah bahwa ia bisa dipanggil untuk berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Sampai pada waktu keberangkatan pun dari dulu sampai sekarang tradisi ini tidak berubah. Ketika calon haji berangkat dari kampung halaman, banyak saudara-saudara bahkan para tetangga ikut mengantarkan dengan memakai bis sewaan menuju pemondokan haji. Walaupun biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, asalkan ada kepuasan tersendiri karena banyak yang mengantar. Perlu diketahui bahwa untuk satu unit bis dengan jumlah kursi 40 orang saja, harganya bisa mencapai 3 juta rupiah. Salah satu yang menarik dari para jamaah haji Indonesia ketika telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji adalah dengan melaksanakan program belanja yang sudah menjadi keharusan bagi para jamaah. Bahkan orang Saudi sampai memberikan gelar kepada para jamaah haji dari Indonesia dengan sebutan Raja Belanja. Biasanya para jamaah berbelanja di kota Jeddah dengan sebutan Jabal Balad. Jabal Balad ini sangat populer bagi jamaah haji Indonesia. Balad berada di kawasan jantung kota Jeddah. Kota ini juga mempunyai beberapa tempat bersejarah, di antaranya makam Siti Hawa, Masjid Kisos, dan masjid terapung di dekat Laut Merah. Pasar Balad sendiri merupakan pasar yang sangat luas, karakteristiknya seperti Tanah Abang di Jakarta. Barang-barang keperluan apa saja ada. Adapun barang-barang yang dibeli oleh para jamaah yang berasal dari Indonesia berupa souvenir. Emasnya dikabarkan sangat baik atau setara dengan emas Inggris, sehingga tidak sedikit orang yang tergiur untuk belanja emas dengan jumlah yang sangat besar. Hal unik lainnya dari jamaah haji Indonesia adalah ternyata ada juga yang berangkat ke Tanah Suci dengan mempunyai 2 niat sekaligus. Pertama untuk melaksanakan ibadah haji, dan yang kedua ada juga di antara mereka yang sambil berjualan. Adapun hal menarik lainnya adalah adanya gelar haji dan sertifikat haji. Perlu diingat di antara sejumlah negara yang mayoritas penduduknya Islam, dari mulai Jazirah Arab seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Syria, Irak, Iran, dan lain sebagainya, bahkan Saudi Arabia sendiri tidak memakai gelar itu. Gelar ini hanya ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, di antara para sahabat Nabi tidak ada satupun yang memakai gelar haji, walaupun mereka berkali-kali melaksanakan ibadah haji. Berbagai keunikan di atas boleh saja dilakukan, sebatas tidak mengganggu aktivitas ibadah haji yang lebih utama. Wallahu a'lam. Ibadah haji dan umroh adalah salah satu rukun Islam dan salah satu ibadah yang memerlukan perbekalan yang tidak sedikit, dari mulai kesehatan sampai perbekalan harta yang cukup. Namun sangat disayangkan memang, karena masih banyak para jamaah haji yang belum menguasai betul tentang tata cara atau manasik dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga tidak sedikit para jamaah yang sudah mengorbankan hartanya supaya bisa melaksanakan ibadah haji berakhir sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada pada urusan kami, mengadakan hal-hal yang baru, maka ia tertolak. Hadis Bukhari Muslim. Adapun kesalahpahaman yang sering dilakukan oleh para jamaah haji dan umrah, salah satu penyebabnya adalah tidak menguasainya manasik haji secara benar, atau mendengar fatwa tentang haji yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang ada. Berikut ini beberapa kesalahan yang sering terjadi di kalangan jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji. Pertama, melewati miqat tanpa berihram seperti kebanyakan jamaah haji Indonesia yang kemudian baru berihram setelah sampai di airport Jeddah. Pastikan kita sudah mengenakan kain ihram sebelum memasuki miqat. Jadi berihram bisa dilakukan sebelum naik pesawat atau di atas pesawat. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa miqat bisa dilakukan di Jeddah, walaupun pendapat itu lemah. Kedua adalah wanita yang dalam keadaan haid atau nifas meninggalkan ihram karena menganggap ihram itu harus suci terlebih dahulu. Pendapat ini kurang tepat. Wanita haid atau nifas boleh berihram dan melakukan manasik haji, kecuali tawaf di Baitullah. Jadi karena keadaan yang belum suci, maka dilarang untuk tawaf, namun tidak mengurangi nilai ketika ingin berihram. Hal lain berkenaan dengan tawaf juga sering dilakukan oleh jamaah kita, seperti membaca doa khusus yang berbeda pada setiap putaran tawaf, dan membacanya secara berjamaah dengan dipimpin oleh seorang pemandu. Perbuatan ini tidak tepat, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hanya mengajarkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dilakukan selama 7 putaran hingga tawaf selesai. Lainnya adalah melakukan romal atau berlari kecil pada semua putaran. Padahal romal hanya ada pada 3 putaran pertama saja, karena hanya ini yang disunnahkan. Lalu ada yang paling sering kita lakukan, yaitu upaya kita untuk mencium Hajar Aswad dengan berbagai cara. Menyakiti orang lain dengan saling dorong, bahkan dengan melakukan kata-kata cacian yang menyebabkan perkelahian untuk mencium Hajar Aswad adalah kesalahan. Mencium batu hitam Hajar Aswad bukanlah kewajiban, melainkan sunnah. Dengan jutaan jamaah yang berniat sama, maka akan menambah kesulitan bagi jamaah untuk bisa mendekat. Bila itu terjadi, maka lakukan dengan isyarat, dengan melambaikan tangan sambil mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Lalu berdesak-desakan untuk melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Padahal, jika situasi tidak memungkinkan, boleh saja melakukan sholat di tempat mana saja, asalkan di Masjidil Haram. Itulah tadi beberapa kesalahpahaman tawaf yang sering terjadi pada jamaah haji kita. Namun, setelah tawaf masih ada langkah selanjutnya, yaitu sa'i. Dan beberapa jamaah juga sering melakukan kesalahan terkait perkara sa'i. Pertama, sebagian orang ada yang meyakini bahwa sa'i tidaklah sempurna sebelum naik ke puncak Bukit Sofa atau Marwah. Padahal, cukup naik ke bukitnya saja sudah diperbolehkan. Kedua, ketika naik ke Bukit Sofa dan Marwah sambil bertakbir seperti mau melaksanakan sholat. Padahal yang disunahkan adalah berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menghadap ke Ka'bah. Dan selanjutnya adalah kesalahan yang sering terjadi pada saat wukuf. Pertama, sebagian jamaah ada yang tidak memperhatikan batasan daerah Arafah, sehingga mereka wukuf di luar Arafah. Lalu ada sebagian jamaah yang keluar Arafah sebelum matahari terbenam. Sementara yang wajib bagi yang melaksanakan wukuf keluar dari Arafah adalah setelah matahari terbenam. Maka kalau keluar sebelum matahari terbenam, mereka harus membayar dam. Lainnya adalah berduyun-duyun naik ke bukit di Arafah yang disebut dengan Jabal Rahmah dan melaksanakan wukuf di sana lebih afdol. Ketika berdoa di Jabal Rahmah, tetap menghadap ke kiblat. Ada sebagian jamaah haji yang keluar dari Musdalifah sebelum pertengahan malam, bahkan setelah lewat tengah malam. Maka perbuatan tersebut tidak disebut mabit, karena sesuai sunnahnya mabit di Musdalifah sampai pagi, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu ada jamaah yang melempar jumroh dengan 7 batu sekaligus, bahkan ada yang melemparkan sandalnya serta batu besar. Maka yang benar adalah melempar jumroh sebanyak 7 kali. Setiap kali lemparan membaca takbir Allahu Akbar. Serta tidak boleh mewakilkan ketika melempar jumroh, kecuali dalam keadaan sakit dan tidak bisa jalan sama sekali. Dan tidak diperbolehkan melempar jumroh pada tengah malam pada hari-hari tasyrik. Lakukan dengan urutan yang benar dari semua rukun haji, di mana tawaf wada menjadi amalan terakhir yang dilakukan ketika mau meninggalkan kota Mekah.